Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kami malam hari ini, dan kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menegur kami, dan menolong kami semua. Kami pertaruhkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat semuanya. Terima kasih Pastor Gary yang sudah memberikan kesempatan, dan Pak Hari yang sudah menjadi sarana berkat bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam kenal dari saya. Nama saya Efrianto Hia, karena tadi agak sedikit susah disebut oleh WL kita, Hizkia. Nama saya Efrianto Hia, saya gembala di Kalimantan Timur. Jadi saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu pengantar firman Tuhan tadi itu sangat luar biasa ya. Ujilah aku Tuhan. Tiba-tiba diuji oleh Tuhan nggak kuat. Nangis gitu ya. Tapi itulah memang kenyataannya. Kita menghadapi ujian itu untuk membuat kita naik kelas. Untuk menjadikan iman kita itu menjadi iman yang dewasa. Bukan iman kekanak-kanakan. Jadi bersyukur buat malam hari ini yang baru pertama melihat muka saya di ruang Zoom ini. Ya memang beginilah adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berbicara tentang hiduplah di dalam janjinya. Kalau kita melihat Alkitab kita itu penuh dengan janji Allah. Penuh dengan janji yang diberikan kepada manusia. Dan satu hal yang tidak bisa diingkar oleh Tuhan bagi saudara dan saya adalah janjinya. Berbeda ketika saya berjanji kepada Bapak Ibu, bisa saja saya tidak mendapati janji saya karena keterbatasan saya sebagai manusia. Bisa saja karena ada satu dan lain hal sehingga saya bisa tidak mendapatkan janji kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kepadanya kita percaya, Dia terus menepati janjinya. Dia terus mau menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan dalam Ulangan. Biasanya ini kalau Ulangan ini berbicara tentang berkat, kita melihat Ulangan pasal yang 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan kita, ini adalah janji, atau kalau kita melihat Allah memberikan janji kepada Israel dan juga memberikan perintah kepada bangsa Israel. Alkitab mencatat ketika kita mau menikmati janji Tuhan, kita harus menjadi kesukaannya Tuhan. Dan menjadi kesukaan Tuhan itu hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita harus menjadi kesukaannya, menjadi kesukaan Bapa, seperti Yesus. Yesus mencerminkan kehidupan yang begitu disukai oleh Bapa. Dan hal itu pun harus kita miliki dalam hidup kita. Bahwa kita ini gambar Allah yang sudah dimeteraikan dan dibayar lunas oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita, dimulai dengan kata jika. Maka ketika kita mulai melihat perjanjian baru di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga. Apa artinya Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Allah yang dahsyat itu memberikan kita gambaran kehidupan, di mana dalam kehidupan kita harus mendahului Allah dibandingkan dengan mendahului kepentingan jasmani itu. Kepentingan jasmani memang penting bagi kita, tetapi jauh lebih penting adalah kepentingan surgawi. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Pertanyaannya bagaimana mencarinya, gitu ya? Apa cari di gereja, gitu ya?
atau cari di mana gitu ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tuhan itu dekat dengan Bapak Ibu dan saya. Dia ada di dalam hati kita, dia ada di dalam pikiran kita. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir dalam ruang Zoom ini, kita mempunyai kerinduan yang sama untuk kita menikmati berkat Tuhan, kan? Kita harus tetap semangat dalam menghidupi janji-janjinya Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan dari ayat ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat ini, yang pertama adalah kita perlu menggarisbawahi. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Kita jangan mendengarkan gosip terus gitu ya. Kayaknya lebih enak deh mendengarkan gosip dibandingkan firman Tuhan. Kayaknya lebih enak deh mendengarkan hal-hal yang fana dibandingkan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus mempunyai telinga yang jeli mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu bisa berbicara dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya melalui pembacaan firman Allah, melalui renungan kita. Jangan-jangan kita bangun pagi tidak pernah merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita pagi-pagi kita enggak pernah mau mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan. Lalu kita berkata, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Itu karunia lah bagi orang yang selalu berkata, aku mendengar suara Tuhan tadi malam. Itu karunia. Tetapi suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Jemaat Tuhan, saya, kita semua, supaya kita mendengarkan suara Tuhan, bersekutulah dengan firman Allah. Karena hanya dengan firman ini, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sedang membaca firman, berarti Anda sedang bersama-sama dengan sumber firman itu sendiri. Bukankah itu kata Yohanes pasal 1 ayat 1? Jelas firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman, dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita perlu mewaspadai kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sesedikit lah, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Jangan sesedikit kita berkata, tadi malam loh saya mendengarkan suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Kalau Tuhan berbicara secara audible kepada kita, puji Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita merenungkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan sedikit kita ini merohanikan segala sesuatu. It's okay sih, nggak apa-apa lah ya. Kita merohanikan segala sesuatu. Jangan-jangan kita sedang berhalusinasi. Makanya Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, harus baik-baik mendengarkannya. Harus jeli. Makanya Alkitab berkata, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Jangan dengarkan hanya suara pacar saja gitu ya. Kalau yang masih belum menikah gitu ya. Kalau dengar suara pacar bertahan 3 jam. Teleponan. Ya kan? Udahlah di situ berantem, udahlah di situ saling memaki, udahlah di situ saling menghina, udahlah di situ saling menjelekan, semua ada di dalamnya. Tapi pernahkah kita merenungkan kebaikan Tuhan? Jangan sampai makanya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Matius dan Lukas Markus, seorang penabur. Ada orang yang sukanya dia datang ke gereja tapi pulang tidak membawa apa-apa. Dia masih membawa karakter yang buruk, dia masih membawa kecewa, dia masih membawa sakit hati, dia masih membawa iri hati. Dia masih bawa-bawa mantan gitu ya. Kok ke gereja bawa mantan gitu ya? Kudoakan mantanku Tuhan supaya kembali. Astaga. Kita datang ke gereja mau mendengar suara Tuhan atau mendoakan mantan? Kalau udah jadi mantan, sudahlah. Bukannya kita berdoa, Tuhan berikan aku yang terbaik. Ketika Tuhan putuskan yang tidak baik, kita tidak siap. Baru udah, Pak Pendeta, tolong doakan saya, Pak. Hati saya hancur. Jiwa saya hancur, Pak.
Kenapa? Saya diputusin. Emang waktu lu ditembak dulu atau waktu nyatain cinta kamu udah sampaikan ke Tuhan nggak? Baru lu udah putus aja lu baru nyampain ke Tuhan. Tapi nggak apa-apa lah. Dia Tuhan yang mau mendengar kok. Dia Tuhan yang mau mengasihi saudara dan saya. Mari kita terus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu membuat kita dewasa, merubah karakter kita. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang yang diberikan karunia bahasa roh, tapi di gereja bahasa rohnya oke. Di rumah juga maki-makinya oke gitu ya. Di mana keunikan Tuhan di dalamnya? Baru nabrak mobil kita sudah maki-maki orang. Lalu datang kita ke gereja. Gak apa-apa. Gitu ya. Kalau kita memang dikaruniai oleh Tuhan hal itu. Tuhan juga mengaruniakan kepada kita hati yang bijaksana. Tuhan juga mengaruniakan kepada kita hati yang lemah lembut. Jangan di gereja kita angkat tangan, haleluya. Boy, bahasa rohnya sandal baru, sandal lama, semua keluar. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan istri, kita maki-maki istri. Begitu juga suami gitu ya. Ayo sebagai orang-orang percaya, jangan hanya kita pintar mengatakannya, tapi kita pintar mempraktekannya. Bukan seberapa jam Bapak Ibu Saudara dan saya berbahasa lidah di hadapan Tuhan atau berbahasa roh, tapi seberapa banyak kita melakukan kebenaran firman Allah. Tanpa Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, harus merubah pola pikir, harus merubah roh kita, harus merubah apa yang hancur menjadi baik dalam hidup kita. Ada dulu ini, mohon maaf ini ya Bapak Ibu. Saya tidak anti dengan hal-hal yang mungkin bahasa roh ya. Kita mengakui itu ada. Cuman masalahnya kalau diajarkan itu. Dengar suara Tuhan. Iyo, berbahasa roh. Jelas Alkitab berkata karunia, kita memaksa orang. Mari yuk kita berteologi dengan benar. Kita menggali Alkitab dengan benar. Sehingga apa? Sehingga orang mendengarkan firman Tuhan itu ada sebuah perubahan dalam hidup. Mari gali Alkitab. Kita gali dengan benar. Memang betul kata di dalam surat Korintus itu ada karunia. Kita ingat tiadakan ada. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita mengajarkan kepada orang, ayo saya ajarin kamu berbahasa roh. Dosa di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang teliti dalam hidup ini. Sebagai orang yang terus mencintai Tuhan. Dengar suara Tuhan. Jangan hafal suara mantan. Jangan hafal suara-suara yang lain. Jangan sampai suami juga dia hanya menghafal suara istrinya yang ngoceh-ngoceh terus. Dari dapur sampai ruang tamu itu ngoceh terus. Di gereja, wow. Di rumah piring melayang. Di mana suara Tuhan di sana? Suara Tuhan itu memberikan kita kesejukan. Suara Tuhan itu memberikan kita kedamaian. Ayo kita menyembah. Ayo kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Itu baik bagi jiwa kita. Tapi jangan terpengaruh. Kenapa Bapak Ibu saya menekankan hal ini malam ini? Yang pertama, saya pernah ikut satu KKR. Dan di KKR itu ada yang bilang, ayo kita berbahasa roh bersama-sama. Tiba-tiba ada satu anak pemuda, saya keluar juga, saya mau ke toilet, dia ke toilet. Dia juga berbahasa roh di toilet. Kita membedakan mana tempat yang benar. Memang benar ya, Tuhan itu bisa ditemui di mana saja. Bisa. Kalau Bapak Ibu diberikan karunia berbahasa roh, gunakan dengan baik. Kalau yang belum, jangan kecewa. Jangan merasa, aku belum diberikan. Itu karunia Bapak Ibu ini, guys. Kejarlah karunia yang lain. Tapi kalau berbicara tentang karunia penderitaan,
waduh pendeta ini kayaknya mengajak kita menderita terus ya. Kayaknya pembicara ini mau mengajak kita menderita terus. Dengar suara Tuhan dengan baik-baik. Sehingga hidup kita berubah. Sehingga hati kita berubah. Dimurnikan oleh Tuhan. Saya bangga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan yang hatinya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu diberikan karunia berbahasa roh. Laksanakan dengan baik. Supaya tambah hari tambah kuat. Yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini adalah lakukan. Melakukan ini agak sedikit susah ya. Susah. Kalau melakukan itu agak sedikit susah nih. Jangankan begitu, disuruh kita jangan yang lain-lain. Ayo berdoa. Oh mohon maaf Pak, dia aja, saya nggak bisa. Saya nggak terbiasa. Lakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah yang mendewasakan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suami istri. Ketika suami istri ini, istrinya berdandang di depan kaca, dia pakai lipstik. Pakai sampai merah-merah, dia pakai bulu mata, dia pakai mata palsu, segala macam. Maksudnya ada kan warna-warna yang buat perempuan ya, biasanya Ibu Ana ini tahu ini biasanya kan mata gitu ya, diwarna-warna gitu ya. Ditanya sama suaminya, "Mak, mau kemana?" "Saya mau ke gereja." "Wah," suaminya bilang, "di luar gerimis." Lalu dia bilang lagi, sekali lagi suaminya bertanya, sambarin dia, dandang dia kan. Suaminya, "Mau kemana, Ma?" "Saya mau ke gereja." "Wah, mau ke gereja? Hujan deras." "Iya, Pak. Saya mau ke gereja. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Karena saya sudah janji dengan Tuhan. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Meskipun hujan badai melanda, saya harus tetap menyenangkan hati Tuhan." Ada satu keluarga lagi yang berbeda. Dia lipstik istrinya, pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Mak?" "Mau ke gereja." Setelah itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ditanya kedua kali, "Mak, di luar itu hujan deras." Lalu istrinya bilang begini, "Puji Tuhan, Pak. Tuhan tidak mengkehendaki saya datang ke gereja hari ini." Itu yang menjadi masalah. Kita hanya mau menikmati yang baik daripada Tuhan. Lakukan dong firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, buah itu penting. Dan buah itu adalah dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita memakan makanan rohani yang mendewasakan kita, maka kita menjadi dewasa. Tapi kalau kita memakan makanan rohani yang susunya, yang hanya sementara, maka kita nggak bisa dewasa rohani. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita, Bapak Ibu. Lakukanlah firman Allah. Supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Gitu ya. Mau diberkati, lakukan firman Allah. Karena di sebelahnya kalau kita melihat di sebelah pembacaan kita itu, kalau kita tidak melakukan, maka yang terjadi adalah kutuk. Bukan janji, tapi kutuk. Kapan Bapak Ibu diangkat menjadi kepala, menjadi diberkati, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya saya. Jadi kita harus mengerti bahwa itu urusannya Tuhan lah. Kalau Tuhan mau memberkati kita, itu urusannya Tuhan. Ya, bagi kita ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya biarlah Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kita. Jangan mendahului Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Yang terakhir yang kita pelajari malam ini. Biasanya yang terakhir, kalau yang masih pacaran, pasti dengar kata terakhir. Kalau perempuan dia berkaca bisa 5 kali, 10 kali gitu ya. Apalagi kalau ada pujian dari Hizkia gitu ya. Sembarang dinyanyikan lagu. Kaulah permata hatiku gitu ya. Lalu itu langsung berubah itu moodnya. Gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kan? Baru kalau dinyanyikan, nanti saya sarankan kepada yang belum menikah yang ada di dalam ruang Zoom ini.
Kalau kamu datang di pernikahan mantan, kau nyanyikan aja, so jaga baik-baik orang jodoh. Tidak apa-apa gitu ya. Atau aku titipkan dia lah. Jangan titipkan dia, berarti di kemudian hari kau ambil lagi. Jangan. Lebih baik kau nyanyikan aja, saya jaga baik-baik, saya jaga baik-baik orang jodoh. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terakhir. Dan saya memastikan ini yang terakhir. Karena saya lihat mungkin lama kali saya khotbah. Takutnya nanti keluar satu-satu gitu ya. Setelah kita keluar satu-satu, kita mau ngopi dulu. Ya kan, nggak ada kopi sih. Nggak disediakan kopi oleh host kita. Tidak apa-apa, diminum di sana, kita nikmati aja gitu ya. Atau di rumahnya Pastor Gary ada kopi gitu ya. Lakukan dong, berbagi kasih dong, kasihi dong. Berikan yang terbaik untuk Tuhan gitu ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada 20.000 di kantong kita, kita datang dulu pecahin gitu ya. Baru cari yang 2.000, masukin kantong persembahan. Baru didoakan yang terbaik dari Tuhan gitu ya. Buat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ayo gitu ya. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita dikasih makan sama Hizkia tadi. Silakan menikmati sendiri Hizkia, nggak apa-apa. Itu juga berkat jasmani supaya kita menjadi gemuk gitu ya. Kalau yang gemuk tambah gemuk, yang kurus tambah kurus gitu ya. Enggak maksudnya yang gemuk tambah gemuk, yang kurus juga tambah gemuk. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terakhir, setia. Kesetiaan itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mahal, yang pikirannya mahal. Tapi orang-orang yang murahan tidak akan pernah bisa setia. Kesetiaan itu hampir sama dengan ketaatan. Ya, setia. Makanya Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kesetiaan itu menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita. Setia dong. Aku kok setia Pak, setiap tikungan ada gitu ya. Kalau ada tikungan ada di sana ini setia gitu. Aku kok setia loh Pak, kalau aku udah menikah hapus chat orang lain ke HP saya, itu juga setia aku Pak. Setiap saat wanti-wanti Pak. Siapa tahu takut dibaca gitu ya. Hapus gitu ya. Tobat gitu ya, kalau ada di dalam ruang ini bertobat kita sama-sama. Begitu juga sebaliknya istri masih simpan nomor mantan, tiba-tiba berantem sama suami di chat, halo aku lo nggak senang menikah dengan dia, aku tersiksa menikah dengan dia. Astaga, mantanku dipelihara. Pelihara itu firman Tuhan, pelihara itu kasih Tuhan gitu ya. Dipelihara lagi nomor mantan gitu ya, nulis nomor mantan. Siapa namanya? Yang namanya Hizkia diubah. Helmi gitu ya. Wah, Helmi. Siapa itu yang nelpon? Helmi Pak, temannya mama itu loh. Yang suka berbagi firman Tuhan, berbagi kekuatan. Mau kemana? Mau ketemu Helmi Pak. Ketemu di mana? Di restoran gitu ya. Baru bahas gimana dulu waktu kita pacarannya. Kita kayaknya pertama kenalan tobat gitu ya. Tobat. Karena udah dunia sekarang udah susah kita membedakan mana anak Tuhan, mana anak setan. Karena hampir sama-sama gitu ya. Enggak juga tertutup kemungkinan gitu ya. Sebagai kita pelayan Tuhan juga gitu ya. Ada dulu pernah gitu ya. Dia mau maju pemimpin pujian, ada ruang tempat di mana ada satu ruangan, di sana mereka mimpin pujian. Ada yang lihat nonton film-film yang tidak benar. Coba. Lalu di mimbar, haleluya, haleluya. Tobat gitu ya, sebagai kita pelayan Tuhan. Saya juga pelayan Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setialah. Pak, aku lo udah dihianati, Pak. Aku udah disakiti banget. Aku nggak berani mengampuni. Itu dosa. Itu hatimu yang tidak beres. Mari Bapak Ibu, kita yang ada di dalam ruang Zoom ini, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau diberikan kita waktu untuk sapu gereja, ya sapu gereja lah. Kalau kita juga diberikan sesuatu untuk mengalami putus cinta, ya udahlah, hapuslah foto mantanmu berdua gitu ya.
Anggaplah itu kenangan gitu sebagai pembelajaran supaya kamu ke depannya menjadi orang yang luar biasa hati di dalam Tuhan. Ya. Masa sembari berdoa, Pak, setiap aku berdoa yang kelihatan hanya wajahnya mantanku itu aja loh, Pak. Aku belum bisa move on. Makanya Paulus bilang begini, inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan kemana? Kepada Kristus. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia dong. Baru Yesus berkata, hai hambaku yang setia, engkau layak menerima mahkota kehidupan. Hai hambaku yang setia, engkau layak menerima upahmu gitu ya. Mau diberikan reward kan sama Tuhan? Biasanya sebuah perusahaan tidak akan memberikan reward kepada orang yang malas kan? Kepada orang yang tidak setia toh. Benar kan? Benar ya Pak Arya? Perusahaan itu tidak pernah memberikan penghargaan kepada orang malas atau kepada orang yang ceroboh atau kepada orang yang karakternya maki-maki terus gitu ya. Yang paling susah lagi zaman sekarang karena lihat ini di dalam ini kayaknya banyak anak muda. Suapin HP, gila enggak anak muda sekarang? Kalau LDR-an, buka mulutmu LDR kok suap-suapan gitu, tobat gitu ya. Kalau dia jodohmu pasti Tuhan pertemukan di pelaminan. Bukan hanya Tuhan pertemukan di kamera. Gitu ya. Setia dulu sama Tuhan gitu ya. Supaya makin hari imanmu makin diperbarui. Tiba-tiba disuapin di kamera. Banting itu habis setelah itu ya. Emosi jiwa gitu ya. Lihat anak-anak muda sekarang tobat kalau ada di ruang ini. Termasuk kita semua gitu ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, teman-teman terkasih. Jangan hanya setia-setia. Kamu setia ibadah, setia Pak. Kenapa? Karena ada pacar saya di sana Pak, makanya saya setia. Jadi supaya saya bisa ketemu pacar saya, kan saya harus rajin ke gereja Pak. Aku lihat dia pelayanan, gitu. Aku lihat dia setia, fokusmu salah. Fokus kok lihat pacar, fokus dong sama Tuhan. Gitu ya. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin ditolong oleh Tuhan ya. Setia dong. Dalam pelayanan setia. Pastor Gary pasti udah lebih dalam lah menikmati pelayanan dibandingkan dengan saya. Karena kalau dibandingkan saya baru 8 tahun saya terjun di dalam pelayanan. Dan itu semua sekolah gitu ya. Sekolah aja kerjaan. Jangan sekolah juga pikirin pacar. Saya ingatin yang muda-muda ya. Yang belum menikah. Kalau kita masih studi, coba fokus dulu deh studinya, gitu ya. Setelah selesai, ya udah, ayo yuk nikah gitu. Biar kami diundang gitu kan, bersyukur kalau kita diundang ya Pastor Gary ya. Kalau kita diundang kan luar biasa. Kalau dibilang sudah loh, sudah terjadi apa? Kecelakaan. Positif apa? Positif 9 bulan. Hati-hati yang perempuan gitu ya. Udah positif 9 bulan Pak. Itu bahaya itu. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita setia kepada Tuhan dan setia melayani Tuhan sampai mati. Biarlah firman yang singkat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu hidup di dalam janjinya Tuhan. Jangan hidup di dalam janji-janjinya pendeta. Karena pendeta itu tidak menjamin juga Bapak Ibu, hanya memberikan jalan kepada kita untuk masuk surga. Gak menjamin juga kan? Pendeta, aku udah tahu loh kuncinya. Ya kuncinya firman Allah gitu ya. Janji firman Tuhan kita pegang teguh. Janji nikah juga dipegang teguh ya. Jangan sampai dihilangkan itu janji nikah. Mau nikah lagi ya? Jangan, dosa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa ya. Buat firman malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Berkati kami semua yang ada di dalam ruang Zoom ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang menolong dan terus memberkati keseluruhannya. Terima kasih Bapak yang baik. Hormat pujian kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak. Kami dari Bapak yang baik, kami yang berkedalam surga, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah
Barusan saja kami mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami ingin menjadi saksi pelaku firman Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Pak Efrianto Hia yang sudah memberikan sharing firman Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Efrianto dalam pelayanan Bapak, kiranya dia tetap setia melayani Engkau Bapak, dan juga berkati keluarganya Bapak. Tuhan berkati Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kami, khusus buat Dokter Hari dan beserta keluarganya, Kak Dara, Kak Efrianto, Kak Hiskia, Ibu Ana, Kak Ana, Kak Nancy, dan Kak Anet dan Pastor Bapak. Tuhan berkati kami Bapak, di setiap kami. Tuhan berkatilah kami dalam kesehatan, keluarga maupun pekerjaan ataupun juga pelayanan Bapak. Biarlah apa yang kami pergumulkan Bapak, kami ingin Tuhan tolong dengarkanlah seruan doa kami. Seruan doa ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat yang mungkin teman-teman yang belum bisa hadir Bapak. Tuhan berkati mereka Bapak. Suatu saat mereka bisa bergabung bersama kami di New Life Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Bu Nancy silakan mendoakan bangsa negara Indonesia, bangsa-bangsa dan gereja-gereja biar bersatu menjelang kedatangan Tuhan. Silakan. Maaf Bu Nancy, nggak kedengaran Bu Nancy. Bu Nancy suaranya nggak kedengeran Bu Nancy. Nggak kedengaran Bu Nancy. Ya, mari kita berdoa. Dengar tidak? Dengar Bu. Kita berdoa. Ya. Bapak yang baik, di malam ini kembali kami naikkan pujian syukur dan terima kasih atas kasih anugerah sukacita yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami semua. Di malam ini kami berkumpul lagi untuk mengikuti Zoom Bapak. Engkau berkati kami semua dalam ibadah di malam ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat sukacita bagi kami. Bapak, di malam ini kami doakan akan negara dan bangsa ini. Kami minta Engkau berkati akan pemerintahan kami, baik itu presiden, wakil presiden, maupun anggota dewan yang ada, dan semua pemerintahan yang ada di negara ini Bapak. Biarlah Allah memberkati mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka di atas pundak mereka masing-masing. Biarlah ada sukacita selalu dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami Bapa, supaya mereka memimpin akan negara dan bangsa ini menurut kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang baik, kami juga doakan akan semua orang yang ada di Indonesia ini. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang ada ini adalah anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah firman menjadi sukacita bagi kami semua, dan berkat selalu ada dalam kehidupan kami. Kami doakan juga akan negara-negara yang ada di dunia ini Bapa. Biarlah Bapa memberkati mereka, pemimpin-pemimpin negara ini Bapa, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang berada kerajaan sorga, kami taruh kehidupan pemimpin-pemimpin ini pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memimpin mereka, supaya mereka melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang kami sembah, kami taruh kehidupan kami taruh negara ini pada Tuhan. Biarlah Allah menjaga, melindungi negara ini Bapa. Biarlah Allah menuntun akan semua pemimpin ini Bapa. Lalu Bapa, inilah doa kami di malam ini. Kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kami sembah itu akan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mengerti dan memahami isi hati kami semua yang ada di dalam ruang ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati
program ini dan persekutuan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, Kau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, Kau tolong kami dengan urapan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu, dan kami rindu Tuhan memberkati kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati pekerjaan tangan-Mu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati waktu Engkau berjalan di kota, Tuhan memberkati waktu Engkau di rumah, Tuhan memberkati semua yang Engkau butuhkan, Tuhan cukupkan, dan biarlah Engkau membawa terus-menerus berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam pengembalaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima Terima kasih, Kak.